Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Novidia Natasya. Perkenalkan, saya Faika Kania Mutmainah dengan NIM 250401010188 dari Universitas Siber Asia, Program Studi Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar pemrograman. Presentasi ini akan memberikan panduan lengkap mengenai logika, struktur, dan implementasi pemrograman yang merupakan fondasi penting bagi setiap programmer. Mari kita mulai perjalanan memahami bagaimana cara berpikir komputasional dan membangun solusi melalui algoritma. Slide ini menjelaskan 3 aspek penting dalam mempelajari pemrograman. Pertama, tujuan mata kuliah dasar pemrograman adalah memberikan kemampuan memahami konsep dasar logika pemrograman dan pemecahan masalah secara sederhana. Kedua, harapan untuk mahasiswa, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar algoritma dan pemrograman untuk membangun fondasi sebelum belajar algoritma pemrograman dan struktur data. Ketiga, kompetensi utama yang akan dicapai mencakup pemecahan masalah sederhana menggunakan algoritma dan pemrograman dasar. Ketiga elemen ini saling terkait, membentuk landasan kuat untuk perjalanan belajar pemrograman kita. Mari kita lihat struktur kuliahan kita. Mata kuliah ini adalah dasar pemrograman dengan dosen pengampu Pak Novidia Natasya. Materi dibagi menjadi 3 pokok bahasan utama. Pokok bahasan pertama membahas penulisan algoritma menggunakan flowchart. Kemudian, pokok bahasan kedua mencakup penamaan dan tipe data serta operasi dan operator. Kemudian, pokok bahasan 3 fokus pada struktur dasar algoritma termasuk subprogram seperti fungsi dan prosedur. Sebagai referensi, kita menggunakan buku dari Goodreads tentang data struktur dan algorithms in C++, serta Melhorn, Kurt, and Peter Sanders tentang algorithms and data structures, the basic toolbox. Terminologi pemrograman. Sebelum masuk ke materi inti, kita perlu memahami terminologi dasar. Algoritma adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Program adalah kumpulan instruksi tertulis untuk menjalankan tugas dengan komputer. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Kode sumber adalah instruksi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Programmer adalah orang yang menulis program. Dan software adalah kumpulan program dan data yang terkait. Keenam istilah ini adalah fondasi yang harus dipahami sebelum kita mulai coding. Paradigma bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman memiliki berbagai paradigma atau pendekatan. Imperatif fokus pada cara operasi program secara eksplisit, langkah demi langkah. Prosedural berarti program terdiri dari satu atau lebih prosedur yang terstruktur. Object-oriented mempresentasikan objek dengan data dan metode terkait, seperti pada Java dan Python. Deklaratif menyatakan logika komputasi tanpa menjelaskan aliran kontrol, contohnya SQL. Fungsional memperlakukan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika seperti Haskell. Logik berdasarkan logika formal sebagai paradigma pemrograman seperti Prolog. Setiap paradigma memiliki keunggulan untuk kasus penggunaan tertentu.
Logika pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam pemrograman mengikuti 4 tahap sistematis. Tahap pertama, identifikasi masalah dan tujuannya, di mana pemecahan masalah melalui algoritma dimulai dengan mengenali masalah yang ada serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, analisis input dan output yang diperlukan, menentukan data input yang dibutuhkan dan hasil output yang diharapkan sebagai bagian dari proses pemecahan masalah. Ketiga, perancangan algoritma langkah demi langkah, membuat langkah sistematis dalam bentuk algoritma untuk menyelesaikan masalah secara struktur. Keempat, implementasi algoritma ke dalam kode program, mengubah algoritma yang telah dirancang menjadi kode program yang dapat dijalankan untuk menghasilkan solusi masalah. Model masukan, proses, keluaran atau IMPO. Model IPO adalah framework fundamental dalam pemrograman. Input adalah data awal yang dimasukkan dari pengguna atau sumber lain. Ini bisa berupa angka, teks, atau data lainnya. Proses adalah pengolahan data sesuai aturan dan logika algoritma. Disinilah komputasi dan manipulasi data terjadi. Output adalah hasil akhir dari proses yang ditampilkan atau disimpan, yang merupakan solusi dari masalah yang kita hadapi. Setiap program pada dasarnya mengikuti pola IPO ini, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Memahami model ini membantu kita merancang program secara logis dan terstruktur. Contoh penyelesaian masalah dengan algoritma. Mari lihat contoh konkret penyelesaian masalah persamaan linear AX plus B sama dengan C. Studi kasus persamaan di mana A, B, C adalah bilangan real. Langkah 1, tentukan input yaitu nilai A, B, C sebagai input dalam persamaan. Langkah 2, menentukan output yang dicari adalah nilai X dari persamaan. Langkah 3, analisis kondisi khusus dan solusi dengan 3 skenario. Jika A sama dengan 0 dan C min B sama dengan 0, maka solusi tak terhingga. Jika A sama dengan 0 dan C min B tidak sama dengan 0, maka solusi tak terdefinisi. Jika tidak, X sama dengan C min B dibagi A. Contoh ini menunjukkan pentingnya menganalisis berbagai kondisi sebelum menulis kode. Definisi algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah terbatas, diskrit, dan tidak ambigu untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian input dan output, memiliki data input yang diharapkan menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian karakteristik instruksi. Setiap instruksi dapat dijalankan dalam waktu terbatas dengan cara deterministik. Representasi algoritmik. Algoritma dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk. Input dalam algoritma menggunakan perintah get untuk mengambil data awal dari pengguna atau sistem. Storage dalam algoritma menggunakan variabel untuk menyimpan data input dan hasil sementara selama proses komputasi. Proses dalam algoritma menggunakan instruksi let untuk operasi aritmatika dan logika, melakukan perhitungan dan manipulasi data. Kontrol dalam algoritma menggunakan struktur pengulangan dan percabangan untuk mengontrol alur eksekusi program. Output dalam algoritma menggunakan perintah give untuk menampilkan hasil akhir. Model ini memudahkan struktur algoritma terorganisir jelas dan mudah dipahami. Deskripsi algoritma. Deskripsi algoritma terdiri dari 6 komponen penting. Name adalah nama algoritma yang diberikan untuk diidentifikasi. Givens adalah input yang diperlukan untuk menjalankan algoritma. Kemudian result adalah output yang dihasilkan setelah algoritma dieksekusi. Intermediates adalah variabel perantara bila diperlukan untuk perhitungan. Definition adalah pernyataan resmi hubungan hasil sama dengan algoritma. Input menjelaskan transformasi input menjadi output.
Metode adalah rangkaian instruksi langkah demi langkah untuk memperoleh hasil. Keenam komponen ini membentuk dokumentasi lengkap yang membantu programmer lain memahami algoritma kita dengan jelas. Contoh, algoritma menghitung luas persegi panjang. Mari lihat contoh sederhana menghitung luas persegi panjang. Input algoritma adalah panjang dan lebar persegi panjang. Langkah pertama, get panjang dari input pengguna. Langkah kedua, get lebar dari input pengguna. Langkah ketiga dan hasil, let luas panjang kali lebar, kemudian give luas sebagai output. Contoh konkret, jika panjang sama dengan 10 dan lebar sama dengan 5, maka luas sama dengan 50. Algoritma ini sangat sederhana namun menggambarkan struktur dasar, input data, proses perhitungan, dan output hasil. Ini adalah fondasi untuk algoritma yang lebih kompleks. Contoh algoritma konversi Celsius ke Fahrenheit. Contoh berikutnya adalah konversi suhu Celsius ke Fahrenheit. Langkah 1, input suhu Celsius menggunakan get Celsius untuk mendapatkan nilai suhu dalam Celsius. Langkah 2, kalkulasi Fahrenheit menggunakan rumus let Fahrenheit. Celsius dikali 9/5 ditambah 32 untuk mengkonversi suhu. Langkah 3, output hasil konversi dengan give Fahrenheit untuk menampilkan hasil. Contoh perhitungannya, Celsius sama dengan 25, maka Fahrenheit sama dengan 77. Formula ini mengikuti rumus konversi standar suhu. Algoritma ini menunjukkan bagaimana operasi matematika diterapkan dalam pemrograman untuk menyelesaikan masalah praktis sehari-hari. Contoh algoritma menentukan bilangan terbesar dari dua bilangan. Sekarang kita masuk ke algoritma dengan percabangan. Input data adalah A dan B. Dua bilangan yang akan dibandingkan. Proses pengambilan nilai dimulai dengan get A, kemudian get B. Pemilihan bilangan terbesar menggunakan struktur if A lebih besar dari B dan let terbesar sama dengan A, else let terbesar sama dengan B and if. Output hasil dengan give terbesar. Contoh, A sama dengan 15, B sama dengan 23, maka terbesar sama dengan 23. Algoritma ini memperkenalkan konsep percabangan atau conditional statement yang sangat penting dalam pemrograman. Percabangan memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Flowchart, definisi, dan fungsi. Sekarang kita beralih ke flowchart. Definisi flowchart adalah representasi grafis, urutan operasi algoritma atau sistem informasi yang memvisualisasikan alur logika program. Fungsi visualisasi berguna untuk menggambarkan logika program secara visual, memperlihatkan aliran kontrol dan proses secara jelas tanpa kode. Manfaat flowchart membantu memudahkan pemahaman dan komunikasi rancangan program kepada programmer lain atau stakeholder non-teknis. Flowchart adalah tools penting sebelum coding karena membantu kita memikirkan logika secara visual, mengidentifikasi kesalahan logika lebih awal, dan mendokumentasikan algoritma dengan cara yang mudah dipahami oleh semua orang. Simbol dasar flowchart. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar yang harus kita pahami. Simbol oval menandakan mulai dan akhir atau start atau end dari flowchart. Menunjukkan titik awal dan akhir program. Simbol paralelogram digunakan untuk input dan output data. Proses pengambilan atau pemberian data. Simbol persegi panjang menunjukkan proses atau instruksi, operasi pengolahan atau perhitungan data. Simbol belah kutub adalah untuk keputusan atau percabangan, atau if statement menentukan alur berdasarkan kondisi. Keempat simbol ini adalah elemen dasar yang paling sering digunakan. Dengan memahami simbol-simbol ini, kita bisa membaca dan membuat flowchart dengan benar. Struktur kendali dalam flowchart.
Struktur kendali adalah cara mengatur alur eksekusi program. Jenis-jenis struktur kendali ada 3. Berurutan di mana instruksi dieksekusi satu persatu secara linear dari atas ke bawah tanpa ada percabangan. Kemudian bercabang di mana memilih jalur berdasarkan kondisi menggunakan if-else. Memungkinkan program membuat keputusan. Berulang di mana looping instruksi secara terus-menerus sampai kondisi terpenuhi, seperti while atau for loop. Struktur kendali berurutan adalah yang paling sederhana, flowchart dan struktur kendali. Flowchart mengilustrasikan struktur kendali dengan alur, panah, dan simbol terkait, memudahkan visualisasi logika kompleks. Ketiga struktur ini adalah fondasi pemrograman terstruktur. Contoh flowchart menghitung diskon belanja. Mari lihat contoh flowchart untuk menghitung diskon belanja. Langkah pertama, input adalah total belanja yang dimasukkan pengguna. Langkah kedua, kondisi diskon. Jika total belanja besar sama dengan 100.000, maka diskon sama dengan total belanja dikali 0,1 diskon 10%. Jika tidak, maka diskon sama dengan 0 tanpa diskon. Langkah 3, hitung total bayar dengan rumus total bayar sama dengan total belanja kurang diskon. Kemudian, langkah keempat, output dan contoh menampilkan total bayar. Contoh inputnya 150.000 menghasilkan diskon 15.000 sehingga total bayar 135.000. Flowchart ini mendemonstrasikan penggunaan percabangan dalam kasus nyata yang sering kita temui pada aplikasi e-commerce atau sistem point of sale. Contoh flowchart menentukan kelulusan siswa. Contoh berikutnya adalah menentukan kelulusan siswa berdasarkan nilai. Input data adalah nama dan nilai siswa. Proses penentuan status menggunakan kondisi. Jika nilai besar sama dengan 60, maka status lulus. Jika nilai kurang 60, maka status sama dengan tidak lulus. Output data menampilkan nama dan status kelulusan. Contoh kasus nama Budi dengan nilai 75 menghasilkan status lulus. Flowchart ini sederhana namun sangat praktis, menunjukkan bagaimana sistem penilaian otomatis bekerja. Konsep ini bisa dikembangkan untuk sistem yang lebih kompleks dengan multiple kriteria untuk kelulusan. Contoh flowchart menghitung gaji karyawan. Contoh yang lebih kompleks adalah perhitungan gaji karyawan. Input data adalah jam kerja dan upah per jam karyawan. Hitung jam lembur dan gaji lembur. Jika jam kerja besar 40, maka jam lembur sama dengan jam kerja dikurang 40 dan gaji lembur sama dengan jam lembur kali 40 kali upah per jam kali 1,5, upah lembur 1,5 kali lipat. Jika tidak, maka diskon sama dengan 0. Hitung gaji pokok dan total gaji. Gaji pokok sama dengan 40 dikali upah per jam. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Contoh perhitungan. Jadi jam kerja 45, upah per jam 50.000, menghasilkan total gaji 2.375.000. Flowchart ini menunjukkan perhitungan yang lebih realistis dalam sistem payroll perusahaan dengan mempertimbangkan jam lembur dan perhitungan upah yang berbeda. Pseudocode, pengertian dan aturan penulisan. Sekarang kita beralih ke pseudocode. Pengertian pseudocode adalah deskripsi algoritma tingkat tinggi yang mudah dibaca manusia, menggunakan sintaks terstruktur tanpa terikat teknis bahasa pemrograman spesifik. Aturan pertama, 1 pernyataan per baris. Tulis hanya 1 pernyataan di setiap baris agar algoritma mudah dipahami. Kemudian aturan keduanya, kata kunci dalam huruf kapital. Gunakan kata kunci seperti get, let, if, else, give dalam huruf kapital untuk menandai perintah penting. Aturan ketiganya, identasi menunjukkan hierarki. Gunakan identasi untuk menunjukkan hierarki dan struktur kendali dalam pseudocode. Aturan keempat dan aturan kelima, akhiri struktur dan jangan gunakan bahasa spesifik. Akhiri struktur multi baris dengan and, if, and, for, dan seterusnya.
Jangan gunakan bahasa pemrograman spesifik agar pseudocode bersifat universal. Pseudocode adalah jembatan antara algoritma dan kode sesungguhnya. Contoh pseudocode menghitung IPK mahasiswa. Sekarang mari kita lihat contoh pseudocode yang lebih kompleks untuk menghitung IPK mahasiswa. Deklarasi variabel dimulai dengan declare num jumlah mata kuliah, num total SKS, total nilai, num SKS, nilai, num IPK, dan num I. Input jumlah mata kuliah menggunakan get jumlah mata kuliah. Lalu let total SKS sama dengan 0 dan let total nilai sama dengan 0 untuk inisialisasi. Perulangan input SKS ke nilai menggunakan for I sama dengan 1 TO jumlah mata kuliah DO. Kemudian give masukkan SKS mata kuliah ke I. Get SKS, give memasukkan nilai mata kuliah ke I. Dan get nilai. Menghitung IPK dengan kondisi if total SKS besar dari 0 dan let IPK sama dengan total nilai per total SKS atau total nilai dibagi total SKS. Output hasil IPK, give IPK Anda, IPK else give total SKS tidak valid, and if. Pseudocode ini menunjukkan penggunaan loop dan perhitungan aggregate untuk sistem akademik. Contoh pseudocode menentukan bilangan prima. Contoh berikutnya adalah algoritma menentukan bilangan prima. Mulai program dan deklarasi variabel dengan program cek bilangan prima. Declare num bilangan, num I, num pembagi. Input bilangan untuk diperiksa menggunakan get bilangan. Cek bilangan kurang dari atau sama dengan 1. Bagi if bilangan. Kurang dari sama dengan 1. Dan let is prima sama dengan false, else let is prima sama dengan true, dan let membagi sama dengan 0. Periksa pembagi bilangan dengan for I sama dengan 2 bilangan 1 DO. If bilangan mod I sama dengan 0 dan let pembagi sama dengan pembagi plus 1 and if and for. Tampilkan hasil pemeriksaan bilangan prima. If is prima sama dengan true dan give bilangan adalah bilangan prima, else give bilangan bukan bilangan prima, and if. Algoritma ini mendemonstrasikan konsep modulo dan loop untuk pemeriksaan matematika. Contoh pseudo konversi nilai angka ke huruf. Mari kita lihat konversi nilai angka ke huruf atau grade. Deklarasi variabel num nilai angka dan string nilai huruf. Input nilai angka, ambil nilai angka dari pengguna. Kondisi untuk nilai A. Jika nilai A besar sama dengan 85, maka set nilai huruf sama dengan A. Kondisi untuk nilai B, C, D, dan E menggunakan nested if. Jika nilai angka besar sama dengan 70, maka set nilai huruf sama dengan B. Jika nilai angka besar sama dengan 60, maka set nilai huruf sama dengan C. Jika nilai angka besar dari 50, maka set nilai huruf sama dengan D, dan seterusnya. Keluarkan nilai huruf. Nilai huruf akhir. Pseudocode ini menunjukkan penggunaan nested conditional yang sangat umum dan sistem grading. Struktur seperti ini memungkinkan pengambilan keputusan bertingkat berdasarkan rentang nilai tertentu. Variabel dan konstanta. Sekarang kita membahas konsep fundamental. Variabel dan konstanta. Definisi variabel adalah lokasi memori bernama untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan, seperti counter atau input data pengguna.
Karakteristik variabel. Setiap variabel memiliki nama dan nilai yang bisa diperbarui sesuai kebutuhan program. Definisi konstanta. Konstanta adalah nilai tetap yang diberikan nama dan nilainya tidak dapat diubah selama eksekusi program, seperti nilai PI. Contoh deklarasi konstanta. Num PI sama dengan 3,14159. Nilai ini akan tetap sama sepanjang program. Pentingnya variabel dan konstanta. Penggunaan variabel dan konstanta vital untuk menyimpan dan menggunakan data dalam program secara efektif. Konstanta membuat kode lebih readable dan maintainable karena nilai penting diberi nama yang bermakna. Ada 3 tipe data dasar yang harus dipahami. Numerik atau num. Menyimpan angka, termasuk bilangan bulat dan desimal. Ya, digunakan untuk operasi matematika seperti perhitungan dan counter. String menyimpan teks seperti kata, kalimat, atau karakter lainnya. Tidak bisa langsung digunakan untuk operasi aritmatika kecuali dikonversi. Boolean atau bool menyimpan nilai benar true atau salah false. Digunakan untuk pengkondisian dan logika dalam control flow program. Contoh sederhana, num umur sama dengan 20 untuk menyimpan angka, string nama sama dengan Ahmad untuk menyimpan teks, dan bool is student sama dengan true untuk status. Memilih tipe data yang tepat sangat penting untuk efisiensi memori dan kebenaran operasi program. Contoh penggunaan variabel dengan berbagai tipe data. Mari lihat implementasi praktis berbagai tipe data. Deklarasi variabel dengan berbagai tipe data. Num umur sama dengan 20. Num tinggi sama dengan 170,5. String nama sama dengan Ahmad. Bool is student sama dengan benar. Num IPK sama dengan 3,75. Output data mahasiswa menampilkan semua informasi. Give identik dengan data mahasiswa, identik dengan give nama, give umur, tahun, give tinggi, sentimeter, give status mahasiswa, is student. Perubahan nilai umur dengan let umur sama dengan umur plus 1, kemudian give umur tahun depan, umur. Penggabungan string pada variabel nama, let nama sama dengan nama, Hidayat. Give nama lengkap, nama. Tipe data numerik pada program, variabel num digunakan untuk umur tinggi dan IPK dengan tipe data integer, dan desimal. Tipe data boolean pada program variabel. Bool is student menyimpan nilai benar sebagai representasi status mahasiswa. Contoh ini menunjukkan fleksibilitas penggunaan berbagai tipe data dalam satu program. Konversi tipe data. Seringkali kita perlu mengkonversi tipe data. Deklarasi variabel. String input nilai. Num nilai. String hasil. String untuk menyimpan berbagai tipe data. Mengambil input dari pengguna. Get input nilai untuk mendapatkan input sebagai string dari pengguna. Konversi dan perhitungan. Let nilai sama dengan convert to num. Input nilai mengkonversi string menjadi numerik. Kemudian let nilai sama dengan nilai kali 2 untuk melakukan operasi perkalian. Menampilkan hasil perkalian. Give hasil perkalian nilai untuk menampilkan hasil numerik. Konversi nilai ke string dan tampilkan hasil akhir. Let hasil string sama dengan convert to string. Nilai mengkonversi kembali ke string. Let hasil string sama dengan nilai akhir. Hasil string untuk menggabungkan teks dan give, hasil string untuk output.
Konvensi tipe data penting ketika kita bekerja dengan input pengguna yang biasanya berupa string, namun perlu diolah secara matematis. Operasi dan operator dalam pemrograman. Sekarang kita masuk ke operasi dan operator. Definisi operasi. Operasi adalah pemrosesan data yang menghasilkan nilai baru melalui transformasi atau perhitungan. Pengertian operator. Operator adalah simbol yang mempresentasikan tindakan tertentu pada data atau operan. Penjelasan operan. Operan adalah objek atau data yang diproses oleh operator dalam suatu operasi. Jenis operator utama adalah berupa beberapa aritmatika seperti plus, min, kali, bagi, mut untuk operasi matematika. Penugasan seperti untuk assignment, perbandingan seperti sama dengan, besar, kecil, untuk compression. Logika seperti and, or, not untuk boolean logik. Dan string seperti concatenation dengan titik untuk menggabungkan teks. Operator aritmatika meliputi operasi dasar matematika. Fungsi operator dalam program. Operator digunakan dalam ekspresi untuk manipulasi data dan pengendalian alur program, sangat esensial dalam setiap bahasa pemrograman. Contoh operator aritmatika dan perbandingan. Mari lihat contoh konkret penggunaan operator. Operator aritmatika dasar, penjumlahan A plus B menghasilkan 15 plus 4 sama dengan 19. Pengurangan A min B menghasilkan 15 min 4 sama dengan 11. Kemudian perkalian A kali B menghasilkan 15 kali 4 sama dengan 60. Pembagian A bagi B menghasilkan 15 bagi 14 sama dengan 3,75. Modulus A mod B menghasilkan 15 mod 4 sama dengan 3 untuk sisa pembagian. Operator pembagian dan hasil lainnya A sama dengan B di mana 15 sama dengan 4 adalah false karena tidak sama. A tidak sama dengan B di mana 15 tidak sama dengan 4 adalah true karena tidak sama. A besar B di mana 15 besar 4 adalah true. A kurang B di mana 15 kurang 4 adalah false. Pendekatan program demo operator. Deklarasi variabel A sama dengan 15 dan B sama dengan 4. Menggunakan variabel hasil aritmatika untuk kalkulasi aritmatika, menggunakan variabel hasil untuk menyimpan hasil perbandingan dan menampilkan hasil operasi aritmatika dan perbandingan dengan give. Contoh ini menunjukkan bagaimana operator bekerja dengan nilai konkret dan menghasilkan output yang dapat diprediksi. Operator logika dan operasi string.